Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Gamespon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mengetahui siapa pelaku sihir. Ini sebenarnya sangat mudah ya. Ketika teman-teman Gamespon ingin mengetahui ya, tapi sebaiknya tidak diketahui gitu ya. Karena ketika Anda tahu, nanti itu akan menambah ya dendam di dalam diri Anda. Anda akan semakin dendam terhadap pelaku sihir tersebut. Itu biasanya seperti itu ya. Maka ini yang harus kita hindari ya. Itu yang harus Anda hindari, itu seperti itu. Jadi teman-teman Gamespon ya, dimanapun Anda berada, ketika Anda ini terkena ya masalah dengan yang namanya sihir, terkena yang namanya dengan teluh, santet dan sebagainya ya, maka Anda akan sering merasakan ini, akan sering merasakan orang yang pernah menyakiti Anda, atau orang yang menyakiti Anda, bukan orang yang pernah ya, orang yang kirim sihir, teluh santet itu Anda akan rasakan terus ya. Dan bahkan ya wajahnya, bayangannya, wajahnya itu selalu terlintas di dalam pikiran Anda, di dalam batin Anda juga terlintas, di dalam pikiran Anda juga terlintas ya. Apalagi kalau teman-teman Gamespon ini mau wirid ya, mau wirid, mau zikir, mau puasa, itu akan terlintas. Tidak hanya pelakunya ya. Biasanya yang terlintas itu pertama itu pelakunya, teman-teman ya. Kalau dukunnya itu sulit gitu. Karena apa? Mereka punya pakar. Tapi ya bisa ya. Ketika Anda terbiasa puasa, ketika Anda terbiasa wirid, itu akan diperlihatkan sama Tuhan siapa pelakunya sampai dengan desanya. Ya, desanya Anda yakin di situ, misalkan di Sidoarjo, daerah ini, daerah Tarik misalkan. Daerah Kerembung misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Itu akan kelihatan sampai ancar-ancarnya jalannya, ketemu dengan ini sampai namanya, itu akan tahu Anda. Kalau Anda mau melakukan wirid, kalau Anda melakukan puasa, itu akan ketahuan. Nah, itu caranya ya seperti itu ya. Nah, ini pernah saya praktekkan ya, ketika saya terkena sihir, ketika saya terkena teluh, santet dan sebagainya. Ini saya praktekkan ya, saya puasa, saya meditasi, pokoknya laku ya, pokoknya laku spiritual itu yang saya jalankan, itu yang saya kerjakan. Saya menjalani laku ini lama teman-teman ya. Saya wirid enggak kelihatan, saya zikir enggak kelihatan. Ya sebenarnya kelihatan teman-teman. Tapi enggak saya paham bahwasanya itu adalah orang yang pernah menyakiti saya, atau artinya yang ngirim sihir itu gitu loh ya. Enggak nyongkoi ya. Ketika wirid yang muncul kok bayangan orang ini, padahal ya enggak memikirkan. Intinya ya jangan dipikir-pikirkan. Itu akan muncul dengan sendirinya tanpa Anda harus berpikir. Lah, hal ini membawa dampak negatif ya. Ketika kita tahu ya pelaku sihir yang menyerang tubuh kita, itu akan membawa dampak negatif bagi kehidupan kita. Dampak negatifnya apa? Ketika Anda tahu ya pelaku sihir ya, Anda tahu pelaku sihir yang menyerang diri Anda, itu bukan membawa sesuatu yang positif sebenarnya gitu ya. Akhirnya menimbulkan sesuatu masalah baru, yaitu masalah kebencian, yaitu masalah dendam. Lah ini berbahaya gitu ya. Kalau ini tidak Anda sikapi, ini berbahaya. Ketika muncul dendam, ketika muncul kebencian, terus Anda tidak bisa mengendalikan, ya sangat berbahaya sekali ya. Ketika muncul dendam, ketika muncul kebencian, akan sangat berbahaya sekali ya, sehingga Anda ini akan sulit untuk ya menyelesaikan ya, melepaskan sihir yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman kami. Anda ini akan sulit ya, untuk lepas dari sihir itu ya. Karena apa? Anda mau lepas dari sihir, Anda mau lepas dari teluh santet itu, Anda harus melepaskan kebencian Anda dulu. Anda harus melepaskan dendam Anda dulu. Selama kebencian dan dendam tidak bisa Anda lepaskan, ya maka Anda akan selesai, Anda akan sembuh Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda akan selalu membawa energi negatif terus di dalam tubuh Anda. Ya, coba bayangkan ya, ketika itu Anda ini memiliki energi negatif terus di dalam tubuh Anda, tidak selesai-selesai, apa yang terjadi? Ya tidak sembuh-sembuh. Di sini emosi dong.
isinya emosi, amarah dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu Anda sikapi. Inilah yang perlu Anda perhatikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi teman-teman Weton Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Cara untuk mengetahui pelaku sihir adalah dengan wirid, zikir, dan puasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita wirid, ketika kita zikir, itu kita masuk ke dalam frekuensinya energi. Frekuensinya makhluk halus, frekuensinya alam semesta, frekuensinya energi. Energi apapun itu ada frekuensinya. Lah, di dalam frekuensi energi ini jalur alamnya sama gitu. Masuk ke alam ini kita. Ya, sehingga ketika kita wirid zikir, ini kan juga mengakses energi positif di dalam tubuh kita. Ketika kita mengakses energi positif di dalam tubuh kita, di dalam akses energi ya dari luar ya, bukan dari dalam ya. Dari luar memasukkan ke dalam. Seperti puasa ini kan mengakses energi positif. Seperti zikir, wirid, meditasi, mengakses energi positif. Di dalam diri Anda sudah ada energi negatif. Maka ini akan saling bergesek. Lah ketika bergesek ini akan terjadi benturan. Lah benturan inilah ya. Benturan inilah yang menyebabkan ya reaksi-reaksi macam-macam tadi. Sehingga Anda ini akan bisa melihat siapa pelakunya ya. Jinnya tidak mau kelihatan. Jinnya tidak mau kelihatan. Dinampakkanlah wajah tukang sihirnya. Biasanya yang nampak itu wajah pelakunya dulu ya. Aktor intelektualnya. Ya, baru dukunnya. Baru makhluk halusnya. Kebalik harusnya kan makhluk halusnya, tidak. Yang kelihatan itu adalah pelakunya dulu. Ya, yang menyuruh, aktor intelektualnya. Baru dukunnya. Baru makhluk halusnya. Ketika Anda bisa melihat tiga-tiganya, itu biasanya akan diperlihatkan di mana dukun itu tinggal. Nah, kalau pelakunya ya di sekitar Anda, tidak jauh dari Anda. Orang melakukan sihir, telur santet itu pasti ada hubungan dekat dengan diri Anda. Tidak mungkin orang jauh melakukan sihir telur santet, ngapain? Ya, kalau sihir telur santet itu kaitannya dengan perasaan biasanya. Entah itu rebutan warisan ya, juga bisa jadi. Entah itu masalah tanah, masalah pinjam meminjam. Tapi kebanyakan masalah cinta. Ya, demikian saudaraku Kamis Pon. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan Anda. Ya, sehingga Anda ini bisa menjadi lebih bijak menyikapi ketika Anda ini terkena sihir telur santet di dalam tubuh Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.